Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Eko? Alhamdulillah luar biasa, mantap. Wis mantap. Baik ya, Pak Eko ya. Alhamdulillah. Ya, Kemarin kita sempat ngobrol ya, Pak Eko ya. Ngobrolnya iya, secara lebih mendetail karena kemarin kan kita bertemu dengan banyak orang, jadi kurang mendalam kalau rasanya kita nggak bertemu langsung seperti ini ya. Lewat iya dunia maya betul. walaupun one by one kan lebih enak ya, Pak Eko ya. Iya betul, Pak Fauzi. Ya, pada pertemuan kali ini apa yang akan kita bicarakan ya, Pak Eko ya? Alhamdulillah Pak Fauzi ya. Terima kasih banyak Pak Fauzi juga sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan saya secara by one lah, walaupun Ya, tatap muka ya, tidak secara ya. langsung. Saya sebenarnya sedikit kebingungan Pak Fauzi. Kenapa, Pak Kebingungan Eko? akan murid saya itu, Ya. ada beberapa murid yang tetap tidak ingin melanjutkan sekolahnya dia ketika lulus dari sekolah Hmm, dasar, Pak Fauzi. iya, Jadi itu memiliki kebingungan untuk saya sendiri sebagai guru, yang mengajar di sekolah ini, Pak Fauzi. iya. Oh, berarti permasalahannya itu ada murid lulus tapi dia Ya, tidak mau melanjutkan ke sekolah seperti itu ya, Pak Eko ya? iya, Oh, mereka ya, lulus, beberapa murid saya itu sudah dinyatakan lulus lah ya, lulus, ya. yang awalnya mereka itu berkeinginan kuat untuk, melanjutkan sekolah, tetapi ketika setelah lulus, dinyatakan lulus, Hmm. mereka kebanyakan tidak melanjutkan sekolah itu, Pak Fauzi. Kalau saya boleh tahu ya, boleh tahu, Ya, dalam murid itu kan kelas 6 itu kan yang tidak lulus, yang tidak melanjutkan sekolah itu berapa persen, Pak Eko? kalau ditanya persennya, sepertinya itu di 30 persenan, Pak Fauzi. Jadi 30% ya? 30%, murid saya itu dari satu kelas ya, dari satu Ya. kelas, itu mereka tidak melanjutkan itu ke jenjang selanjutnya. Jadi ke Hmm, pendidikan formal ya, yang saya bilang tidak melanjutkan itu. iya. Jadi kebanyakan mereka hanya sebatas, kalau orang Pandeglang mah ngobong gitu, Pak, Hmm, mesantren gitu, hanya sebatas oh di seperti situ. itu. Iya, sedangkan ke pendidikan formalnya mereka stuck sampai SD saja. Nah, dari permasalahan yang Pak Eko tadi kemukakan itu, Iya, kriteria seperti apa yang Pak Eko harapkan dari iya, permasalahan tersebut? Yang ingin oke. Pak Eko namanya apa? Yang diidam-idamkan oleh Pak Eko itu seperti apa? Oke, baiklah. Kalau berbicara keinginan ya atau yang saya idamkan, sebenarnya saya mengidamkan itu anak didik saya ataupun murid itu untuk melanjutkan sekolah itu keseluruhan. Jadi Hmm, mencapai iya, 100% ketika mereka dinyatakan lulus dan mereka juga langsung melanjutkan. Minimal walaupun mereka, melanjutkan ke pesantren, tetapi mereka juga, akan melanjutkan ke pendidikan formal. Itu yang saya inginkan, Pak Fauzi. oh, berarti inginnya Pak Eko itu anaknya itu walaupun pesantren, tapi dia juga Ya. harus sekolah umum seperti itu. Nah itu Pak Fauzi. Oh, seperti Karena itu. gambaran saya ya Pak Fauzi, Ya, ketika anak yang pengalaman saya ya ketika ya. mengajar di sini, ketika anak sudah tidak melanjutkan selama 1 tahun, itu kedepannya mereka tidak akan melanjutkannya untuk di sini. Hmm, iya. Nah jadi kebanyakan ketika mereka sudah stuck atau stop ya, stop tidak melanjutkan sekolah, ya udah berarti mereka tidak akan melanjutkan sama sekali untuk ke jenjang selanjutnya. Lah dari permasalahan tersebut ya, Ya, menurut Pak Eko, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? oke baiklah. Kalau untuk menurut saya sendiri Pak Fauzi ya, karena saya sudah pernah, mengajak ngobrol beberapa Hmm, murid yang awalnya mereka tidak menginginkan lanjut, kemudian mereka lanjut ya. Nah, iya. itu beberapa murid itu memang terkendalanya di masalah biaya, biaya sekolah dan dukungan dari orang tua itu sendiri. Iya. Berarti mereka itu berpikir kalau sekolah SMP itu bayar seperti itu ya? Iya, jadi mereka Oh, masih berpikir dan ada hmm, beberapa wali murid ataupun orang tua di daerah saya itu yang berpikir sekolah itu masih terlampau mahal lah untuk mereka iya. gitu, Pak. Lah kalau dari sisi sisi dalam diri Pak Eko, Ya, mendukung kekuatan dari Pak Eko, terus kekuatan dari
di luar Pak Iko kekuatan apa yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Jadi kalau untuk kekuatan yang saya miliki sendiri ya Pak Fauzi, saya itu memiliki keyakinan dan keinginan dan juga tidak putus semangat untuk terus melakukan hal terbaik dan membicarakan kepada orang tua maupun peserta didik saya atau anak murid saya untuk tetap melanjutkan. Itu kekuatan yang utama yang saya miliki. Saya tidak bisa berkata banyak ya untuk menolongnya secara langsung ataupun yang menjamin kehidupan mereka ketika melanjutkan. Tetapi minimal saya memiliki kekuatan untuk meyakinkan kepada orang tua dan juga anak atau peserta didik saya sendiri itu untuk tetap melanjutkan. Itu salah satu kekuatan yang saya miliki, Pak. Kalau kekuatan yang dari luar diri Pak Iko sendiri yang dapat membantu, apakah ada? Oke. Kalau untuk dari luar ya, di dalam diri saya, luar dari diri saya, mungkin untuk kolaborasi ya Pak Fauzi ya. Saya itu memiliki kekuatan atau keinginan yang masih tinggi lah untuk mewujudkan itu semua, sehingga mewujudkan kolaborasi baik dari kepala sekolah maupun guru dari SMP yang akan ia lanjutkan dari peserta didik saya itu. Oh iya, untuk kekuatannya Pak Iko sudah bagus ya, mempunyai kekuatan, kekuatan semangat, motivasi, terus mau berkolaborasi dengan rekan yang SMP. Ya. Sekarang kalau bicara hambatan apa saja? Ya. Mohon maaf Pak Fauzi, suaranya agak putus-putus. Oh, putus-putus ya Pak Faiz ya? Iya, sedikit tidak terdengar yang tadi pertanyaan tadi terakhir. Oh ya, untuk hambatan yang muncul, yang akan muncul, misal itu kan tadi kan kekuatan. Ya. Nah, ini hambatan-hambatan yang kira-kira akan muncul seperti apa? Ya, pastinya kalau berbicara hambatan Pak Fauzi ya, hambatan yang kemungkinan bakal muncul terjadi di saya itu pastinya ada penolakan. Penolakan itu pasti hal utama hambatan yang akan muncul. Baik penolakan dari murid ataupun dari orang tua itu sendiri. Karena beberapa hal yang pasti akan muncul itu mereka pasti berpikir, ini tetap tidak akan bisa dilanjutkan. Kemudian kalaupun melanjutkan, gimana nanti ketika mereka berjalannya di sekolah itu. Itu yang pasti hambatan yang akan muncul, Pak. Oh, seperti itu. Iya. Pak Iko sudah pernah belum misal mengecek kondisi murid di rumah, keadaan murid di rumah? Ya, kalau untuk mengecek secara langsung dan berbicara mengenai hal itu secara langsung di rumah ya Pak ya, atau yang kita sebut dengan home visit, itu belum saya lakukan Pak. Jadi hanya sebatas by phone, terus chat gitu, chat sebatas WA, kemudian via grup atau sesekali yang ketika ada pertemuan ya, ada pertemuan wali murid dan guru. Nah, itu pernah saya bahas. Tetapi kalau untuk berbicara secara langsung di rumah belum saya lakukan, Pak. Oh, seperti itu. Ya. Jadi apa itu rencana Pak Iko dalam apa rencana Pak Iko yang akan Pak Iko lakukan dalam membantu murid Pak Iko tersebut? Rencananya yang lebih konkret seperti apa? Ya, rencana saya yang lebih konkret itu Pak, saya ingin menjalankan home visit yang ingin saya canangkan tadi ya. Saya ingin coba melakukannya, kemudian setelah itu gambaran luas yang ingin saya tuju atau ingin saya rencanakan, saya ingin berkolaborasi bersama guru SMP atau MTS yang ingin mereka tuju Pak. Itu yang ingin saya lakukan. Lah dulu kan Pak Iko kan pernah melakukan, pernah melaksanakan solusi, tetapi belum maksimal ya Pak Faiz ya, Pak Iko ya. Ya. Nah, kalau yang sudah pernah Pak Faiz lakukan itu keberhasilannya berapa persen kira-kira? Yang sudah dilakukan. Kalau yang sudah saya lakukan, memang dari beberapa siswa yang tidak melanjutkan, alhamdulillah sudah ada beberapa yang melanjutkan Pak. Dan hanya cukup saya obrolkan bersama murid juga wali murid di beberapa kesempatan, itu mereka tergugah hatinya sehingga melanjutkan. Jadi kalau ingin ditanyakan berapa persennya dari keberhasilan yang sudah saya lakukan,
mungkin baru bisa saya ucapkan di 40% mungkin Pak Fauzi, 40% keberhasilannya ya? itu. Iya, Iya, karena dari beberapa anak 10 orang siswa mungkin ya, itu mhm, baru mencapai 3 atau 4 orang yang berhasil dengan cara iya. tersebut. Lah setelah tadi Pak Faiz, Pak Eko mempunyai rencana yang bagus tadi ya, yang rencana konkret Ya, tadi kan. Lah keinginan Pak Faiz, ya, kriteria yang paling memuaskan untuk Pak Faiz agar ya, dalam hati Pak Faiz itu merasa berhasil seperti itu. oke. Kriterianya seperti apa? Eh, untuk kriteria itu sendiri Pak Fauzi ya, karena yang permasalahan yang muncul itu tingkat persen untuk melanjutkan sekolah ya Pak Fauzi. Ya, Mungkin untuk kriteria itu sendiri yang saya inginkan itu keseluruhan anak dapat melanjutkan Pak Fauzi. iya, Minimal dari gambaran saya 40% tadi itu bisa mencapai ke 50% atau 60% dari iya, tingkat melanjutkan anak didik saya itu Pak. iya, 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 karena saya rasa ya untuk mencapai 100% itu kalau dari keinginan saya itu berkeinginan. Tetapi iya, kalau untuk ditanya keberhasilan, mungkin saya tidak akan melampau jauh terlebih dahulu. Jadi gambaran yang saya inginkan itu naik satu tingkat di atasnya juga sudah cukup, Pak. iya. Berarti setelah saya tadi mengamati apa yang diutarakan oleh Pak Eko ya, berarti Ya, Pak Eko nanti akan mempunyai rencana aksinya nanti mau ke rumah orang tua ya, ke rumah orang tua iya, untuk ke rumah orang tua, berkoordinasi ya, betul. berkoordinasi secara lebih mendalam untuk meyakinkan Ya, orang tuanya tersebut agar ya, anak tersebut mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. iya Seperti itu? betul, Pak. Oh ya, Betul. benar. Lah dalam hal komitmen, Ya, komitmen Pak Faiz jika ya. bila komitmen yang dapat untuk menjalankan rencana tersebut, komitmennya seperti apa? Oke, baiklah. Mudah-mudahan Pak Fauzi ya, kalau untuk komitmen itu sendiri, saya memiliki komitmen ingin melakukan kegiatan tersebut secara berjenjang dan juga terus-menerus. Ya, Sehingga ketika kegiatan atau rencana aksi yang sudah saya lakukan itu, yang akan saya lakukan tersebut, ya, dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus, yang saya harapkan itu komitmen tersebut dapat berhasil dan ya, juga dilakukan secara optimal dan mencapai hasil yang saya inginkan. Begitu mungkin Pak Fauzi. ya. Lah untuk waktunya, kan kalau Ya, kita sudah berbicara tentang aksi, rencana aksi, kita harus ya. berbicara tentang waktu, kapan. Kapan Nah, Pak Eko akan melaksanakan rencana yang tadi diutarakan tersebut? kalau untuk sekarang Pak Fauzi ya, karena Ya, kita masuk ke bulan awal semester, mungkin jangka waktu yang saya akan lakukan itu di tahun depan sepertinya Pak ya, Fauzi, di semester 2. Karena kalau berbicara kelulusan, biasanya itu murid saya itu mulai terarahnya ya, mulai ya, terarah dan mengkerucut untuk melanjutkan sekolah itu di ya, akhir semester 1 atau di awal semester 2. ya. Sehingga ketika mulai memunculkan mereka ingin melanjutkan atau tidak, itu baru akan saya coba lakukan rencana aksi selanjutnya. Salah satu yang home visit tadi itu akan saya coba lakukan, Pak. Berarti dalam home visit itu bertahap ya, misal Iya, betul. tidak tidak mepet sewaktu mau kenaikan gitu tidak ya? Tapi Tidak. bertahap. Ya, Iya, bertahap. Biasanya anak itu muncul pemikiran lanjut atau tidaknya sekolah itu ketika mulai masuk di semester 2, Pak. ya, Sehingga saya punya gambaran, oh anak ini bakal melanjutkan, anak yang ini tidak. Nah, yang tidak itu biasanya akan mulai saya apa ya? Oh, beri masukan. Beri ya, masukan kepada minimal muridnya dahulu ya. Muridnya ya, dahulu, kemudian setelah murid baru saya mencoba menaik ke tahap selanjutnya kepada orang tua. ya. Mantap Pak Faiz. Semoga rencana yang tadi dicanangkan itu bisa berhasil ya. Saya suka Amin ya dengan robbal alamin. semangatnya. Semangatnya Pak Faiz luar biasa ya. Tapi tadi maaf ya, saya banyak kebalik-balik antara Pak Faiz dan Pak Eko. Karena Tidak apa, Bapak. tidak apa-apa ya Pak Faiz ya, Pak Eko. Tidak apa. Nah, sekarang ini udah mau masuk tahap akhir ini Pak Faiz nih. Ya, Saya pengen tahu aja
kesimpulan dari coaching kita hari ini. Baiklah. Oke. Alhamdulillah Pak Fauzi ya. Saya juga tertular semangat dari Pak Fauzi ini. Jadi alhamdulillah di pembicaraan coaching untuk kali ini saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya coaching untuk kali ini sangat luar biasa hebat. Saya mendapatkan hal-hal baru, pemikiran baru dari Pak Fauzi selaku coach saya, kemudian saya juga sebagai coachee. Nah, dari hal semangat baru yang sudah diwujudkan dan terwujudkan ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya permasalahan yang saya lakukan itu membuat saya meleburkan pemikiran saya untuk menjalankan rencana aksi yang telah saya lakukan atau yang rencana aksi yang telah saya inginkan dan ingin saya lakukan. Sehingga kesimpulan dari hal-hal baik yang sudah dan ingin saya lakukan itu dapat terwujud dan mencapai dengan lebih optimal. Terima kasih banyak Pak Fauzi atas kesempatan berbicara dan waktu yang telah diberikan Pak Fauzi. Sehingga membuat pemikiran saya lebih terbuka kembali, sehingga unek-unek dalam diri saya itu tersalurkanlah berbagi pemikiran atau permasalahan dengan Pak Fauzi sangat luar biasa. Iya, terima kasih juga Pak Faiz. Untuk ini benar-benar yang terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Pak Faiz. Apa tuh, Pak? Apakah ke depan, mungkin dalam waktu beberapa hari atau 1 minggu, apakah kita akan mengadakan coaching yang kedua? Kira-kira Pak Faiz kalau misal membutuhkan, ya, kalau sepertinya kalau untuk 1 atau berbicara 1-2 minggu ke depan Pak Fauzi ya, kalau terkait permasalahan ini sepertinya untuk permasalahan belum terdapat pemikiran lebih deh Bapak. Ya. Kalau untuk pelaksanaan ya terkait permasalahan. Tapi kalau untuk perencanaan berbagai perencanaan lainnya, ya mungkin boleh kita lakukan kembali coaching ini. Iya, terima kasih ya, Pak Faiz tapi dengan bahasan yang baru ya Pak ya, pembahasan yang baru siap. mungkin. Nanti jika ada permasalahan yang baru ya Pak Faiz ya. Semoga tidak ada masalah. Iya, jangan ada permasalahan. Iya. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah Pak Faiz, percakapan kita hari ini sudah selesai Pak Faiz ya. Semoga permasalahan yang dihadapi Pak Faiz dapat terselesaikan sesuai dengan harapan Pak Faiz ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah menyebut nama atau kebolak-balik namanya ya. Terima kasih Pak Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi juga, luar biasa.